Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now, dan saat ini di sebelah saya sudah bersama seorang seniman ventriloquist muda Bali yaitu Adrian Nata. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa sih? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Adrian Penapi Gatre. Uci ya. Anak muda Bali yang hebat ini. Kita sebelum ngobrolin masalah yang pokok nih, masalah ventriloquist. Apa sih ventriloquist? Nah, pemirsa Bali Now pasti ada yang belum paham gitu, ada yang sudah tahu mungkin. Nah, sebelum itu aku pengen nanya nih, biasalah tentang kesibukan Adrian apa sih? Sibukan sekarang masih fokus untuk studi, saya kuliah di IKJ. Sekolah di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Tapi lahirnya kan? Lahirnya di Gianyar. Anak Gianyar nih, anak seniman biasanya. Anak Gianyar nih anak seni nih. Sekarang masih ada proyek untuk bikin seni puppet, seni ventriloquist, masih fokus di kesenian ventriloquist. Seni puppet nih, kita banyak yang belum paham ya seni puppet. Tapi kita seringlah dengar tentang boneka Susan yang boneka seperti Susan, ya. Kemudian apa sih yang tongki-tongki ya, yang zamannya dulu. Nah, sekarang dulu sudah mulai banyak ya anak-anak muda yang menggeluti menggeluti seni ventriloquist ini ya. Nah, sebelum kita ngobrolin itu, sejak kapan sih sebetulnya Adrian sudah mulai mengenal dunia seni? Ya, seperti mau ini katakan tadi di Gianyar ya, di Taleput, desa saya, desa Taleput, Tegalalang Gianyar. Kami punya seni tradisi, seni wayang wong. Bapak saya penari wayang wong, dan paman saya juga seorang dalang, dan dia punya sanggar. Jadi dari kecil udah main-main di sanggar gitu, Mbak. Oh, berarti udah terbiasa dengan dunia seni ya, sudah pakai kostum, main menari juga, pakai topeng juga. Oh, berarti sudah bisa seni puppet ini sebetulnya, ventriloquist ini sebenarnya dari kecil. Dari kecil belajar seni drama-drama gitu di panggung dulu. Teater lah ya. Teater ya. Anak teater nih, Adriannya anak teater ternyata juga ya. Oke, sama kita. Sama. Ini juga anak teater. Anak teater juga. Nah, Adrian, kenapa memutuskan untuk sekolah kesenian di Jakarta, nggak di Bali? Dulu di Bali, karena dari kecil ya, dari TK udah ikut jadi monyet-monyet gitu dulu. Ya, di wayang wong, dolanan juga. Pertama kali dolan itu kan belajar drama Bali anak-anak. Kemudian SMA mulai belajar seni teater modern. Sampai akhirnya, wah bagus sih Mbah, tertarik gitu. Makanya mending fokus aja langsung ke seni. Ya, seni teater di Jakarta. Jakarta akhirnya. Nah, kemudian akhirnya memilih untuk jurusan seni ventriloquist. Bisa jelaskan nih kepada pemirsa Bali Now, apa sih ventriloquist ini? Ya, pemirsa Bali Now semuanya, seni ventriloquist itu adalah seni, simpelnya adalah seni menghidupkan boneka, seni menghidupkan puppet dengan berbicara tanpa menggerakkan bibir. Jadi ketika bonekanya ngomong, dalangnya tidak menggerakkan bibir sama sekali gitu. Itu ilusinya ada di situ, Mbak. Jadi seni bersuara menggunakan suara perut. Suara perut ya. Ventriloquist itu suara perut ya, itu artinya suara perut ya. Itu kan nggak gampang ya, Adrian ya. Itu kenapa memilih itu gitu loh? Kenapa memilih jurusan ventriloquist? Ketertarikannya gimana sih ceritanya awal? Ya karena tadi paman Adrian itu dalang. Jadi dari kecil sudah suka nonton wayang gitu. Wah, keren banget. Satu orang bisa memainkan banyak karakter gitu. Beberapa karakter, jadi bermain karakter ya. Kemudian mulailah belajar seni puppet gitu. Skripsi saya juga bahas puppet, seni puppet. Dan mencari-cari di IKJ itu kami belajar seni pertunjukan di seluruh dunia gitu. Jadi belajar puppet di Thailand, di Amerika gitu. Nah, kemudian ketemulah seni ventriloquist ini. Karena biasanya kalau seni puppet itu kan banyak orang ya, ada yang menggerakkan tangannya, ada yang menggerakkan kakinya gitu. Seni ventriloquist ini kan sendiri, jadi bisa. Beda ya, seni puppet sama ventriloquist ini beda. Beda. Perbedaannya itu ada ilusinya tadi. Kalau ventriloquist ada ilusi dalangnya yang tutup mulut gitu. Jadi tidak menggerakkan. Tidak menggerakkan mulut gitu. Nah, kalau seni puppet itu, seni teater puppet itu biasanya banyak orang gitu ya, gerombolan gitu. Ada yang puppet besar menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya. Gitu. Ventriloquist ini kan sendiri, gitu. Jadi bisa di kos belajar sendiri. Jadi berarti itu bedanya ya. Kalau ventriloquist kan kita
dua karakter boneka ini ya, Ya, boneka ya. dengan si dalangnya. si dalangnya Dalangnya itu. juga tampil gitu. Juga tampil. Ya. Jadi terlihat satu frame pun bisa. Bisa ya. Gitu. Cuman tidak berbicara ya, Ya. serasa bonekanya yang berbicara. Misalnya, hai, hai, hai. Gitu. Atau kita coba aja ya. Ya, Kita cobalah coba. pemirsa Balino pengen tahu nih. Ini salah satu karakter kakek. Sini dia. Hai, hoi, 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 hoi semuanya. Hai, hoi, kakek. Yo, nama kakek siapa? Oh, kakek Seno. Siapa? Seno. Nama lengkapnya Seno to Drugs. Seno to Drugs nama. No to drag itu. Nah bisa seperti itu jadi dalangnya ikut main, papatnya juga main gitu. Iya, betul. Tapi luar biasanya tempo kamu saling bersahutan dengan puppet ini, aduh luar biasa. Itu latihannya gimana tuh Adrian? Ya mungkin karena udah sering latihan teater, jadi udah terbiasa dialog gitu, dialog cepet, belajar, dialog, nahan emosinya, nahan. Mempelajari karakter juga kan, Karakter kalau juga, di ya. teater kan begitu, Iya. jadi bisa masuk ke karakternya si kakek Seno ini. Iya. Kakek Seno ya, Kakek Seno. ya kakek Seno ya. Yo, Salam kenal. I love you. Cute tuh kakek Seno. Ah, genit juga ya, ternyata ya, tua-tua keladi ya. Ya berarti memang memang harus latihan sendiri Iya. gitu. Mungkin Adrian karena udah basicnya di teater, jadi lebih dimudahkan gitu. Iya. Kan kalau belajar dari awal memang agak perlu latihan ekstra gitu. Betul. Dan ini ada komunitasnya ya? Komunitasnya ada, cuman basicnya kami di Jakarta gitu. Yang ikut di seluruh Indonesia, kita biasanya latihannya pakai online gitu, ada latihan online-nya juga. Kalau base camp-nya di Jakarta. Oh gitu, berarti di Bali belum ada ya? Di Bali belum. Nanti kita bahas tuh tentang, pasti banyak lah apa yang ingin seperti Adrian ya. Pastilah, karena di Bali rasanya mungkin belum ada ya Adrian ya? Masih Ada? merintis, masih kebanyakan dongeng sih. Oke, nanti kita bahas deh di segmen kedua ya. Siap. Baik pemirsa, di segmen kedua kita masih akan membahas tentang ventriloquist. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Yeay! Baik pemirsa Bali Now, masih di Bali Now bersama Adrian, seorang seni ventriloquist. Kita masih akan membahas tentang kegiatan Adrian yang sekarang sih kuliahnya di Jakarta ya, nggak di IKJ. Nah Adrian, kita flashback lagi deh di masa kecilnya Adrian sebelum mulai menekuni ventriloquist ini. Dulu kan penari ya? Penari. Nah, sekarang kan basic pasti penari. kepercayaan diri seorang Adrian ini sudah ditempa dari Dari sejak kecil, kecil ya. Biasanya dulu mentas-mentasnya kemana aja? Dulu sering ikut sanggar, ikut wayang wong taleput itu jadi monyet-monyet gitu. Sampai dari monyet kemudian jadi hanomannya, jadi kera-keranya. Bertahap. Ya, bertahap. Baru kemudian tokoh-tokoh seperti Rama, Laksamana gitu. Kalau udah SMA tuh baru dapet. Jadi di sanggar itu kami latihan memproses gitu, berproses dari yang simpel-simpel, kemudian yang dialog. Pokoknya bertahap lah ya. Bertahap lah. SD kelas 1 atau kelas 2 itu Adrian udah mulai dolanan, Wak. Dolanan. Dan pertama kali pentas dolanan itu setelah pentas langsung opname. Kenapa gitu? Stres atau gimana? Karena terlalu excited gitu. Jadi dari pagi udah siap-siap, pagi udah latihan, terus nyiapin kostum, siapin make up semuanya. Pas pentas oke, berjalan, setelah pentas langsung Baru tepar. Oh, berarti dulu lebih ke seni tradisi ya? seni tradisi. Kemudian baru setelah SMA mulai seni teater modern. Seni teater modern tuh Dulu SMA-nya di mana? SMA 2 Denpasar. Iya kan, berarti memang SMA 2 teaternya memang the best ya. Oh keren-keren memang, makanya akhirnya memang dari kecil memang sudah ditempa ya. Ya, dari kecil udah ikut seni teaternya kemana-mana ya. Iya sudah sering pentas-pentas gitu. Pentas. Nah kita sekarang ngobrolin masalah ventriloquist. Oke. Sekarang kan komunitasnya hanya ada di Jakarta ya. Iya. Itu sampai berapa orang sih yang apa ya memang suka gitu loh di seni ventriloquist ini? Karena kami ini juga baru ya di Bali juga, di Indonesia juga baru mulai berkembang. Dulu kan ada boneka Susan. Ya, dulu cuman yang peminat generasi mudanya Bisa dihitung lah bisa ya. dihitung jari ya.
Sekarang paling ada 60 atau 70-an orang di seluruh Sudah Indonesia. mulai ini ya. Sudah mulai bangkit Sudah lah mulai sekarang banyak ya. ya. Di Dan seluruh Indonesia, di seluruh dan Indonesia. hanya ada satu di Jakarta ya, komunitasnya. komunitasnya di Jakarta. Kesulitannya ya mencari tempat Peminat. panggung masih belum ada, karena panggungnya juga belum kebentuk. Ini kan kalau misalnya seni lain seperti stand up comedy kan baru berkembang di Indonesia, tapi panggungnya udah di mana-mana gitu. Ventriloquist ini baru mulai di Iya. Jakarta juga kami mulai bikin panggung-panggung kecil gitu. Iya. Aku lihat di Instagram kamu, Adrian, itu seperti stand up comedy gitu ya. Jadi itu panggung kita apa ya? Jadi sudah ada beberapa peminat yang untuk menyaksikan ini ya. Iya, karena ventriloquist ini kan berkembang pesat di Amerika, Mbak. Jadi di Amerika itu seni ventriloquist ini seperti seni stand up comedy gitu. Iya, hampir mirip. Walaupun bawa boneka tapi penontonnya bisa dewasa, remaja dewasa gitu Iya, ya. iya. Nah, nggak hanya anak-anak gitu. berarti kamu harus punya apa materi-materi khusus Ya. untuk menyiapkan saat kamu akan perform gitu. Iya. Gimana tuh persiapannya, Adrian? Nah, sekali lagi karena basicnya teater, mau di teater itu kan semuanya dibahas ya. Jadi dipermudah ya? Iya, bikin dialog, bikin naskah, bikin konfliknya segala macam itu kan di teater udah kami nulis gitu. Nah, dikembangkan ke seni ventriloquist ini jauh lebih mudah karena udah ada basic itu. Udah Jadi, terbiasa iya. ya menekuni dunia seni Ya. teater. Tapi Adrian juga masih tetap latihan gitu. Kemarin ikut workshop stand up comedy juga. Ya baru selesai Jakarta? Di Jakarta. Dan lumayan. Berarti terus belajar. Terus belajar. Ya memang begitu ya, harus menggali terus Ya, mengalir. apa yang kadang-kadang kita harus up to date juga dengan Ya, hal-hal benar. baru untuk Ya. materi-materinya kan. Dan itu dari materi yang membuat Adrian sendiri. Adrian, ya. Aduh, keren banget nih anak muda Bali. Dan ada nggak keinginan Adrian untuk di Bali membuat sebuah komunitas? Untuk di Bali loh, di Bali kan belum Oh, ada. iya. Tentunya sangat ingin agar seni ventriloquist ini dapat berkembang, khususnya di Bali ya. Terima kasih buat Bali Now nih teman-teman yang ada di seluruh Bali yang berminat untuk belajar seni ventriloquist. Ayo kita belajar bersama dan kita kembangkan seni ini di Bali. Ya Khususnya. mungkin suatu saat Adrian bisa membuat ya komunitasnya di Bali, Di Bali atau bisa membuat bareng-bareng. sanggar lah ya di Bali Di mungkin Bali. kan bisa Bisa untuk bersama-sama anak-anak. belajar. Iya gitu, untuk anak-anak muda Bali yang ingin menunjukkan bakatnya, Iya, mungkin iya. bakat terpendam. Atau mengenal seni yang baru mungkin. Iya, ya. betul betul. Nah, ini kan ada tantangan atau kesulitan untuk Adrian ketika memulai menekuni dunia seni. Kesulitannya ya, kesulitan kalau untuk di ventriloquist itu mungkin nyari bonekanya sulit, lumayan sulit ya karena di Karakter. ya karakter yang pas gitu kan biasanya untuk menyesuaikan suara, warna suara gitu ya karakter. Mencari bonekanya juga agak sulit karena di Indonesia jarang ada yang produksi boneka gitu. ventriloquist ya. Ini Jadi, juga ini baru-baru ada teman yang nyoba-nyoba bikin kemudian dia langsung produksi gitu. bisa akhirnya. asli. Nah, kenapa memilih karakter kakek Seno ini? Karena biar ventriloquist itu rahasianya semakin beda suaranya semakin kelihatan hidup gitu Mbak. Karakternya Jomplang gitu, jomplang jauh. ya. Ya. Sedangkan Adrian masih ABG Ya, gitu ABG, ya. Masih terus ABG. karakter Ini boneka kakek. harus menguasai karakter seorang kakek Ya, gimana gitu. jadi warna suaranya udah beda, kelihatan berbedanya kakeknya hidup lebih hidup. gitu. Atau misalnya bocah anak-anak gitu bagus juga. Iya, seperti boneka Susan. Ya, kan jauh tuh karakter dari Iya. Maria Ernest sama Susannya. Oh, berarti memang mencari sebuah karakter yang memang apa ya jomplang lah ya. Gimana semakin kita jomplang itu akan semakin bagus. semakin menarik. Iya, semakin menarik juga. Iya. Tapi di awal-awal untuk menguasai karakter si kakek Seno itu ada kesulitan nggak? Karena mungkin kesulitannya harus tahu sudut pandang orang tua ya. Karena belum Belum pernah tua belum ya. pernah. Kalau kakek Seno udah pernah muda loh. Oh iya benar. Malah lebih berpengalaman boneka. Lebih berpengalaman bonekanya gitu. Nah, dalangnya nih belum berpengalaman. Nah, gimana tuh? Ya terpaksa harus baca-baca, terus lihat observasi orang tua tuh kayak gimana. Oh ada yang kesakitan, ada yang Maksudnya kesakitan gimana? banyak misalnya kolesterol, Oh. misalnya banyak penyakit. Banyak penyakitnya Ya. gitu. Kan orang tua kan wajar ya Iya, kalau udah tua, atau misalnya masalah suami Encok istrinya lah, gitu ya. yang seperti itu akan
memudahkan untuk dibikin materi komedinya nanti. Iya, betul. Pokoknya yang sesuatu yang membuat apa ya, seru-seruan, Seru-seruan, itu ya, yang ya. bikin malah ada apa ya, yang dibahas Iya, iya. tentang penyakit lah, tentang apalah gitu. kehidupan keluarganya mungkin ya, gimana orang tua melihat anak muda sekarang kan beda sama dulu ya. Iya, betul. Jadi itu materinya Iya, dari situ diambil iya. ya. Oke, biasanya Adrian kalau pentas kemana aja kalau di Jakarta nih? Di Jakarta perkembangannya sekarang udah mulai pentas di kafe-kafe, bergilir ada kafe satu. Kita mengenalkan dulu lah, kan masih awam juga, penonton juga kadang ini apa gitu. Kadang ngira, ih kok seni boneka ini untuk anak-anak aja gitu. Padahal ventriloquist itu sebenarnya ya untuk dewasa bisa, untuk semua masyarakat lah. Semua kalangan bisa Semua masuk. kalangan bisa masuk. Tergantung ininya nih, apa materinya. Materinya nanti disesuaikan ya. Oh gitu. Iya. Jadi biasanya nggak ke acara ultah gitu, biasanya masuk ke acara-acara begitu? Ada yang gitu, cuman kalau Adrian sendiri lebih ke remaja dewasa sih biasanya. Oke, materinya lebih menguasai ke remaja tua gitu. Oke, Adrian. Oke. Baik pemirsa, kita masuk ke segmen ketiga nih. Kita masih akan membahas tentang seni ventriloquist. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa Bali Now masih bersama saya Heni Santi, masih bersama Kakek Seno, masih bersama Adrian dan juga ini yang hadir nih ternyata tidak bertiga aja kita sekarang. Ada lagi ya? Ada burung Ada sekarang. burung. Halo burung, namanya siapa? Hai. Oh, Lucky. Ya, nama kamu Lucky. Oh, keren ya namanya Lucky, si burung. Wow. Si burung apa nih ya? Burung tokan namanya. tokan. Oh, aduh luar biasa. Kamu bisa ini Adrian bisa menguasai karakter Kakek Seno, kemudian bisa menguasai karakter si burung ini. Sebenarnya teknik-tekniknya gimana sih Adrian? Basic ventriloquist itu berbicara tanpa menggerakkan bibir, itu tekniknya. Tekniknya. Misalnya saya. Jadi kalau kita nggak menggerakkan bibir, semua dikelihatan burungnya yang bicara. Berarti apa ya? Gigi kita mesti terkatup ya, gitu. bisa, ya. Oh gitu ya tekniknya. Hai. Hello. Oh. Apa kata-kata tersulit yang biasanya pasti ada kata-kata yang tersulit yang mungkin bisa belibet, yang tersulit buat Adrian apa? Ada namanya huruf biabial. Biabial itu gimana? Huruf B itu agak sulit kalau mulut tertutup. Iya. B, V itu agak sulit. Agak sulit. Iya. Coba contohin yang tersulit. Misalnya biasa. Biasa. Oh, biasa Ya, jadinya. makanya kita ubah jadi G. Jadi artikulasinya nggak jelas ya? Ya. Misalnya ada kata yang huruf B, biasanya kita ganti dengan huruf G gitu. GO, pengucapannya nggak jelas jadinya ya. Jadi giasa. Biasa. Kalau yang F apa V? V. Hey. Misalnya hurufnya apa ya? P bisa diubah dengan K misalnya. Misalnya bilang panas, diganti jadi kanas gitu. Oh. Tapi secara Pendengaran kan masih kedengaran panas gitu. masih bisa dipahami. Iya benar. Kanas, padahal kita bicaranya kanas gitu. Kanas. Oh. Hai. Kanas. Oh, gitu ya. Oh, panas sekali. Masih bisa dipahami. Iya. Oh gitu. Waduh. Ternyata memang ada tingkat kesulitannya jika mengucapkan beberapa Huruf biabial itu sendiri. diabial namanya. Biabial. Biabial. Iya. Oke. Nah, ini teknik-tekniknya. Oke, masih ada, aku penasaran tekniknya. Biasanya mempelajari seni ventriloquist ini dalam tempo 3 bulan bisa biasanya? Bisa sih kalau semakin sering kan Konsisten ya, mempelajari itu? ya, bisa karena biasa gitu. Adrian sendiri punya prinsip bisa karena biasa, jadi lakuin terus pasti bisa. Dalam hitungan bulan mungkin sudah Mungkin bisa ya. sudah bisa Ya. lah ya. Cuman untuk mendalami Karakternya itu yang mungkin agak lama ya. Oke. Nah, untuk keluarga gimana nih? Kan melihat bakatnya Adrian yang sangat luar biasa. Pasti nggak nyangka lah ya. Adrian kan dulu mungkin cita-citanya kalau ditanyain Adrian mau jadi apa? Oh, saya mau jadi ventriloquist. Masih belum ada bahkan Masih ya. belum ada. Gimana tuh sekarang untuk keluarga, support dari keluarga gimana? Keluarga karena
semuanya seniman, jadi saling dukung gitu. Bahkan ada seni yang baru dipelajari malah saling dukung gitu. Bangga mungkin ya Ya. melihat perkembangan yang Syukurnya keluarga juga tetap support gitu menurut. support ya. Nah, kalau untuk teman-teman nih melihat Adrian bisa apa ya memiliki bakat yang luar biasa sekarang sudah mulai terlihat, tanggapan teman-teman gimana tuh? Malah nggak percaya bahkan kalau iya? upload di media sosial gitu kan, Iya. ini pasti dubbing gitu banyak karena Ya. kan mungkin editan dikira ya. Iya, betul Padahal betul. kalau ditonton langsung, wah baru Baru Wah, orang aku ngelihatnya pun harus melototin karena Iya. kan Adrian tempo untuk saling bercakap-cakap Iya, dengan TikTok boneka ini dialog ya. cepat sekali, Iya. temponya cepat dan tidak terlihat Buka gerakan gerakan mulutnya itu ya. tidak terlihat. Nah, Makanya itu yang kadang-kadang belajar itu yang mungkin perlu waktu. perlu untuk- waktu dan mungkin bakat. Adrian juga punya ya. bakat Terima ya. kasih, Mbak. Ya. Ini kalau mengenai membuat pemesanan boneka-boneka seperti papet-papet ini biasanya desainnya sendiri Adrian atau memang dibantu teman-teman mungkin? Desain dari Adrian langsung. Cuman untuk pengerjaannya paling dibantu sama teman gitu. Misalnya jahit-jahit ini kan banyak kain-kain gitu, mungkin dibantu teman-teman. Oke. Tapi kalau untuk gambaran pertamanya Adrian langsung. Adrian untuk karakternya Ya, sudah bayangan ya. dari Adrian. Selain menekuni dunia seni ventriloquist ini, Ventriloquist. nah nggak ada keinginan untuk bermain sulap atau apa? Aku lihat di medsos sih mulai agak mau main-main sulap gitu, Adrian. Ya, Adrian suka hal baru semua. Jadi apapun yang kayaknya bagus, kayaknya unik gitu, penasaran untuk belajarin gitu. Makanya jadi belajarnya kemana-mana, itu belajar ini, belajar itu, belajar ini. Jadi ingin Ya, tahu hal ya. baru ya. Tapi tetap basicnya seni pertunjukan. Ya, Ya, seni basicnya pertunjukan ya, karena sulap kan juga seni Ya, pertunjukan ya. Dan sekarang Adrian kan sudah menuju S2 ya. Ya, Iya, sudah tamat di IKJ S1. IKJ 1. Sekarang Jurusannya apa nih? seni teater. Tetap Ya, masih memperdalamnya, masih berlanjut dan tetap di papet ini Iya, masih bergelut tetap dengan bergelut papet-papet dengan ini. ya. Mungkin ada karakter baru, mungkin Adrian bayangannya apa tuh? Seorang wanita mungkin nah. Oh, iya. Tantangan tersulit. Iya. Sulit banget Iya nggak sih? untuk merubah suara jadi seorang Iya, wanita. dulu kan ada biasanya yang separuh wanita, separuh Hudson, laki-laki. ya. Hansen. Sekarang ada nggak keinginan Adrian untuk mungkin ada karakter wanita buat papet yang baru? Adrian sekarang lagi mengembangkan untuk puppet yang Papet ya? ya mungkin puppet atau figur bisa yang bisa banyak digerakkan gitu Mbak. Karena di luar negeri itu ada yang matanya bisa kedip, ada yang rambutnya bisa terbuka gitu. Itu menggunakan teknik-teknik ini sedang Adrian pelajarin, kemudian mungkin nanti bisa datang ke Bali Now lagi membawa puppet yang baru. Nah, itu yang kita tunggu. Harus ya. Nah, ngomongin papet-papetnya si Adrian, sudah berapa punya koleksi papet nih? Adrian ada mungkin 7 atau 8 sudah ada naga, ada tengkorak juga, ada yang serem-serem, Iya. ada bocah, ada bayi, Oh ya? ya. Lah, kalau bayi gimana dong? Sama kayak boneka Susan dong ya? Tapi lebih nggak kelihatan wajahnya gitu. Oh gitu ya, sampai kaget nih si burungnya. Oh gitu, berarti apa ya? Seperti seandainya membuat sebuah cerita dengan lakon-lakon yang berbeda, bisa dong berarti. Ya, bisa di-create seperti itu. Bisa di-create seperti itu kan hiburan banget ya. Oh, aduh. Ini hal-hal yang rasanya kalau buat orang yang belum bisa hal-hal tersulit nih karena harus apa ya membangun karakter, menguasai karakter yang itu yang tersulit. Itu yang sulit. Kemudian dengan teknik suara perut, Suara nah perut, itu yang luar biasa, yang jarang lah. Kalau menyanyi mungkin masih bisa ya dipelajari dengan cepat, tapi kalau seni yang suara perut gini rasanya kok ya nggak tahu lah. Kalau yang menjalani si Adrian mungkin rasanya mudah banget gitu. Saya belajar semua. Ya baik pemirsa, di segmen keempat nanti kita masih membahas juga tentang apalagi ya Adrian, masih tentang mungkin harapan-harapan Adrian ke depannya ya. Siap. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Bali Now. Dah.
Baik pemirsa Bali Now, masih bersama Kakek Seno, kemudian ada si Lucky, si burung yang nakal, kemudian masih bersama Adrian nih, anak muda Bali yang aku rasa sangat luar biasa banget, memiliki talenta yang sangat luar biasa ya. Lucky ini susah dipelajari sih soalnya, Mungkin benar. karena baru juga kok. Iya, Kesenian iya. yang baru itu kan mungkin masih awam. Iya, Mungkin. sudah lama sih, cuman baru mulai Iya, di ini baru ya mulai di naiknya. Indonesia ya. Iya, mulai banyak. Ya semoga nanti di Bali pasti akan bertumbuh pelopornya kan si Adrian nih. Seandainya adik-adik yang di Bali ingin belajar seni ventriloquist, ada nggak keinginan Adrian untuk mengajari adik-adik yang di Bali khususnya nih? Oh, tentu saja. Adrian sangat membuka waktu buat teman-teman pemirsa Bali Now, Bali TV yang ingin belajar seni ventriloquist. Ayo kita belajar bersama-sama, kita kembangkan seni ini di Bali khususnya. Kita belajar karena ini belajar banyak hal, menulis cerita, menulis dialog, bagaimana membangun karakter. Belajar seni pertunjukan sangat bisa melalui seni ventriloquist ini, Bu. Jadi banyak inilah ya, banyak Banyak ilmunya. bagi ilmunya Iya. gitu, ilmu menulis cerita Iya. gitu kan. Jadi banyaklah yang bisa dipelajari jika Adrian bisa membuat sanggar begitu di Iya. Bali ya. Iya. Mungkin kedepannya ya bisa mengajari Bisa. adik-adik gitu. Nah tapi teknik dasarnya kan hampir seperti teater gitu ya. Teater. Olah apa nafas. Nafasnya, karakternya itu karakter Iya, kan olah teater tubuh sangat lah ya. Ya, tetap menggunakan olah tubuh olah juga tubuh ya. juga. Membangun karakter itu kan di teater itu kan kami sangat harus paham basicnya bagaimana Iya. perasaan ketika menjadi orang tua, bagaimana ketika jadi anak muda, bagaimana ketika sedang situasinya buruk, misalnya ada emosi marah, emosi sedih dan segala macam itu bisa dituangkan di seni ventriloquist ini. Oke, berarti memang dasarnya harus belajar teater dulu lah ya, mempermudah. Iya, lebih gampang kalau lebih gampang. punya basic teater sih. Iya. Tapi semuanya pasti bisa dipelajari mau Kalau memang latihan. Kalau memang latihan Ah, pasti bisa. oke. Nah, ada nggak keinginan Adrian untuk membuat karakter puppet bernuansa Bali agar tetap membawa budaya Ya. Bali? Ini Adrian sedang create, masih dalam proses. Ini yang tadi dibocorkan sedikit itu yang bisa gerak matanya, bisa gerak rambutnya itu karakter Adrian sendiri bikin karakter baru nanti untuk pertunjukan bulan Juni di Jakarta. Oh, sudah ada persiapan? Iya, Tapi sudah ada karakter bayangannya sudah ada. udah untuk building karakternya udah ada, udah ditulis juga, udah lengkap. Adrian bikin karakter orang Bali lah biar Iya. unik lah di Iya, betul. sama teman-teman di Jakarta. Iya, itu yang sangat menarik mungkin ya, Iya. entah mungkin dengan logat Logat Balinya Balinya ya. juga. Apalagi nih, apa mungkin yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali Now nih? Mungkin proyek-proyeknya Adrian ke depannya? Adrian masih fokus di seni ventriloquist ini, mengembangkan seni ini di Jakarta sama teman-teman komunitas dan di Bali juga buat teman-teman yang berminat atau penasaran dengan seni ventriloquist ini bisa kumpul bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng gitu. Oke, harapan ke depannya apa nih? Harapannya Khususnya untuk di Bali nih. semoga seni ventriloquist ini bisa diterima oleh pemirsa Bali Now dan teman-teman Bali semuanya agar seni ventriloquist dapat berkembang di Bali. Oke, aduh luar biasa Adrian. Matur Terima kasih, suksema ini Bu. sudah hadir di Bali Now. Matur suksema. Nanti pasti kami undang kembali jika membawa sesuatu proyek yang baru Siap. lagi, tetap di ventriloquist. Ventriloquist. Ya, jadi ada hal-hal baru lagi yang bisa diperkenalkan kepada masyarakat Bali khususnya. Ya, Oke, siap, matur Wen. suksema Adrian. Matur suksema, Wen. Sukses ya ke depannya. Astaga. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Adrian, anak muda Bali yang menekuni seni ventriloquist. Semoga bincang-bincang kami tadi, semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa memberikan motivasi kepada pemirsa Bali Now, kepada kita semua, memberikan pesan-pesan yang baik kepada kita semua. Dan jangan lupa saksikan Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.